Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum, masih bersama saya Cynthia dan kita masih akan membahas mengenai asam urat. Masih bersama narasumber kita Dr. Andi Raga Ginting, dokter spesialis penyakit dalam. Nah, dokter, kalau asam urat ini bisa menyerang usia muda nggak sih dokter, atau mungkin hanya dewasa dan lansia gitu dok? Oke, baiklah. Jadi penyakit asam urat ini malah lebih banyak memang diderita pria usia muda nih, Mas Intia. Jadi usia bisa 20, 30-an gitu. Kalau misalnya wanita itu biasanya baru usia-usia menopause. Jadi kalau misalnya udah menopause pada wanita cenderung bisa kena asam urat. Kalau misalnya masih ada haid nih, estrogennya masih cukup, nah itu biasanya wanita jarang sekali kena asam urat. Karena salah satu estrogen itu bisa membantu untuk mengeluarkan asam urat dari ginjal. Tapi karena kita laki-laki nggak ada estrogen nih, ya jadi gampang terkena si asam urat tadi. Dan itu usianya usia muda bisa terserang. Walaupun kadang-kadang ya usia tua juga tentunya sangat bisa juga karena kan metabolisme tubuh terhadap asam uratnya sudah terganggu gitu. Oke, berarti betul ya dokter bahwa katanya laki-laki itu cenderung memiliki resiko yang lebih tinggi untuk asam urat. Yes, benar sekali. Itu benar sekali. Oke. Nah, tadi dokter menyambung soal pengobatan. Tadi kan ada beberapa pengobatan yang sudah disebutkan juga dokter. Nah, kalau minum obat ini seperti apa dok? Maksudnya setelah sembuh itu selesai dikonsumsi atau terus-terusan diminum gitu dok? Nah, itu dia pertanyaan yang bagus nih, Mbak Cynthia ya. Jadi sebenarnya untuk penanganan asam urat itu terutama makan obat untuk menurunkan asam uratnya itu biasanya sih jangka panjang. Dalam arti bisa sampai berbulan-bulan sampai tujuannya kadar asam urat itu harus di bawah 6 miligram per desiliter tadi ya. Jadi bukan hanya saat dia serangan aja nih Mbak ya. Jadi habis dia serangan bengkak, oke, memang minum obat untuk nyerinya cukup sampai nyerinya hilang. Tetapi obat untuk membantu menurunkan asam urat itu harus diteruskan sampai ke capaian target kita tadi gitu. Untuk apa? Untuk mencegah supaya tadi si asam urat nggak muncul lagi dan mencegah komplikasinya gitu. Nah, tadi dokter juga menyebutkan soal diet ya dokter ya. Nah, bagaimana itu dokter pengaturan diet untuk mengontrol ataupun mencegah ya dokter ya penyakit asam urat ini? Jadi kalau misalnya mengontrol dietnya, tentunya diet kalau kita bilang sih diet rendah purin nih, ya. Jadi harus kita tahu nih makanan-makanan apa aja yang mengandung kadar purin yang cukup tinggi. Tadi udah disebutkan yang cukup tinggi tadi jeroan, bagian dalam tubuh hewan, alkohol pemanis buatan yang pemanisnya cukup tinggi, garamnya cukup tinggi. Nah, itu memang harus dihindari sama sekali. Terus pola diet yang lainnya itu yang dibatasin tadi ya seperti halnya tadi itu daging merah cukup dibatasin, seafood juga dibatasin gitu ya. Terus habis itu yang dianjurkan. Nah, diet yang dianjurkan itu adalah diet yang tinggi serat seperti sayur-sayuran tadi dan juga produk dairy nih, produk susu, terutama susu yang non fat ataupun yang low fat. Nah, ternyata susu itu bisa membantu untuk mengeluarkan asam urat dari buang air kecil kita gitu. Jadi itu yang penting jangan terlalu berlebihan apapun itu ya. Dan satu lagi yang paling penting pada asam urat, minum air putih harus cukup ya. Dan satu lagi nih ya, kalau misalnya makanan terproses dalam arti mengandung banyak gorengan dan lain sebagainya itu juga kalau bisa dihindari nih, dikurangi karena itu kadang mempengaruhi untuk asam uratnya. Gitu Mbak Sinti. Nah, kemudian dokter bagaimana pengobatan di rumah gitu ya dokter, bagaimana mengontrol yang memang sudah menderita asam urat ini ya dokter, apa anjuran yang mungkin disarankan? Yang anjuran yang disarankan tentunya tujuannya untuk mengurangi kadar asam uratnya tetap normal dan stabil. Jadi pola hidup tadi nih, dia pola hidup yang dietnya tadi, terus olahraga teratur, terus habis itu istirahat yang cukup, minum air putih yang cukup, terus habis itu ya pola hidup sehat lah. Itu yang kita pentingkan. Ya, tapi kalau misalnya udah terjadi nyeri tadi, ya kalau misalnya di rumah ada emang obat untuk
menghilangi nyeri boleh dikonsumsi sementara. Terus kalau tadi yang memang tiba-tiba udah muncul bengkak, panas merah tadi ya dikompres dengan air dingin, nanti dia akan berkurang nyerinya. Ya, mungkin itu sih yang perlu diperhatikan. Oke, kalau buah-buahan dokter ada yang harus dihindari nggak sih dok? Nah, buah-buahan sih relatif aman, tetapi buah yang terlalu manis nih kadang-kadang mempengaruhi kalau misalnya asam uratnya memang terkontrol sama sekali. Ya, tetapi nggak gitu harus dipantangkan sih, nggak ada yang spesifik untuk buah. Ya. Oke. Mungkin sama satu lagi dokter, bagaimana seseorang itu bisa mengetahui bahwa asam uratnya gitu ya dokter tadi berlebihan sampai menimbulkan radang sendi dan lain-lain. Oke, jadi tentunya sebenarnya kalau kadar asam urat kita tinggi aja gitu di atas 7 itu bisa tanpa ada gejala sama sekali gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada gejala sama sekali itu belum tentu kita sebut dengan penyakit si gout tadi gitu. Bisa kita bilang hanya kadar asam urat yang tinggi. Kalau bahasa kedokterannya hanya hiperurisemia, asimptomatik tanpa gejala sama sekali. Jadi kalau misalnya gejala pegel-pegel, kesemutan, dan lain sebagainya, kalau kita periksa asam uratnya itu di atas 7, 8 misalnya, nah itu belum tentu kena penyakit asam urat. Jadi jangan langsung parno karena asam uratnya tinggi, langsung dibilang penyakit asam urat. Belum tentu. Yang khas penyakit asam urat tadi adalah nyeri, bengkak, panas, merah gitu. Jadi kalau misalnya udah muncul, itu yang kita sebut dengan penyakit asam urat. Itulah tanda penyakit asam urat. Tapi kalau misalnya kita periksa darah, asam uratnya kadarnya memang udah di atas 7, 8, 9, 10, tapi tanpa ada gejala sama sekali nih ya. Jadi itu udah peringatan bagi kita bahwasanya kita harus benar-benar jaga dietnya. Kalau belum ada gejala, nggak usah minum obat nurunin asam urat, kita bantu pola hidup sehat, itu akan dijamin turun kok. Ya, turun di bawah 7 nanti. Ya, itu. Jadi nggak usah khawatir, itu yang harus diperhatikan. Tapi kalau memang udah terjadi terlanjur kena, ya itu harus diobatin segera untuk nyerinya. Ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Dokter Andi sudah menjelaskan soal asam urat. Terima kasih banyak, Dok. Oke, sama-sama Mas Cynthia. Sahabat Eljon, itu dia kita sudah mendengarkan ya soal asam urat. Jadi yang paling penting adalah pola hidup sehat, termasuk makanan. Tadi hindari makan makanan yang seperti daging, seafood yang tadi sudah disebutkan boleh makan tapi tidak boleh berlebihan. Kemudian juga selain itu banyak makan makanan berserat dan minum air putih, serta jangan lupa olahraga. Jadi pola hidup sehat adalah hal yang penting untuk mencegah dan juga mengontrol penyakit gout atau terkait dengan asam urat tadi. Semoga berguna dan juga bermanfaat bagi kita semua. Saya Cynthia dan juga Dr. Andi Raga Ginting, dokter spesialis penyakit dalam, pamit undur diri. Sampai jumpa. Hai, saya Putri Anggreni, perwakilan dari DKI Jakarta 2. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.